Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan men-share sebuah plugin yaitu um, Member Self Registration atau lebih populer dengan daftar online mandiri ya. Jadi di sini pluginnya itu ditujukan untuk form pendaftaran member ya secara mandiri. Oke, langsung aja kita download ya pluginnya lalu kita praktekkan. Pertama, download di GitHub saya yaitu di github.com derajat Hasan. Nanti masuk ke sini, masuk ke repository. Setelah itu ini ya paling atas, atau nanti link saya letakkan di deskripsi. Oke, setelah itu teman-teman klik ini ya, download ya, download zipnya, download. Oke, setelah di download diklik. Nah, sebelumnya teman-teman harus merename dulu ya, dengan menekan tombol F2 ya, mengganti tulisan masternya menjadi seperti ini. Oke, setelah itu teman-teman bisa ekstrak di folder slim teman-teman masing-masing ya, slim teman-teman masing-masing. Sebentar. Oke, plugins. Oke, sudah ke ekstrak. Oke, setelah itu baik. Setelah itu kita akan masuk ke modul sistem, ke plugin. Nanti kita akan menemukan satu nama plugin yaitu Member Self Registration. Lalu kita klik OK, enable. Setelah itu kita masuk ke modul membership ya, atau keanggotaan. Nanti muncul satu menu baru yaitu daftar online. Nah, di sini sebelum kita memulai, kita akan menentukan dulu judul formnya itu apa. Jadi nanti output dari pengaturan ini adalah sebuah form pendaftaran ya. Misalkan kita tulis di sini form registrasi mahasiswa atau registrasi anggota online misalkan. Setelah itu kita bisa mengaktifkan, uh, jadi kita bisa menonaktifkan plugin tersebut. Maksudnya form itu apakah aktif atau tidak. Ketika tidak, dia pilih, teman-teman bisa pilih tidak. Ketika aktif, klik ya. Setelah itu ada keterangan keanggotaan otomatis aktif. Jadi untuk yang ini harus sesuai dengan yang ini. Contoh ketika ini tidak, maka contoh ketika ini ya, maka dia ini harus tidak. Karena apa? Ketika dia keanggotaan otomatis aktif namun datanya dipisahkan antara member yang aktif dan member yang didaftarkan dulu, maka tidak akan bisa langsung digunakan. Tetapi ketika saran saya menggunakan tidak, karena agar orang yang terdaftar itu tidak langsung aktif atau tidak bisa langsung login secara otomatis, harus diaktifasi dulu. Nah, ini saran saya pilih ya. Oke, setelah itu ada pilihan lagi, apakah data yang sudah diregistrasi dapat diedit. Nah, di sini ada opsi ya. Jadi yang mereka masukkan itu mau diedit atau cuma direview aja lalu diaktifkan gitu. By default tidak. Menggunakan Google ReCAPTCHA, default tidak. Apa itu Google ReCAPTCHA? Jadi Google ReCAPTCHA itu Google seperti ini bentuknya. Kalau teman-teman pernah menemui yang seperti ini, nah ini namanya Google ReCAPTCHA. Nah, ketika teman-teman ingin mengaktifkan, klik saja ya. Setelah ya, teman-teman harus mengganti pengaturan di file system config, di opsi CAPTCHA ya, CAPTCHA yang member.
ini diganti true. Nanti saya praktekkan. Oke, setelah itu kita anggap saja ini by default aja ya. Jadi iya diisi, tidak iya, tidak. Setelah itu informasi kontak terkait pendaftaran. Jadi pendaftaran ini setelah berhasil terdaftar atau gagal daftar, kita bisa meninggalkan kontak person kita, baik itu nomor HP atau apa ketika nanti ada yang gagal. Misalkan tulis saja segera hubungi nomor 1234566 untuk proses aktivasi data Anda. Nah, jadi aktivasi ini ketika opsinya ini tidak aktif. Setelah itu kita simpan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Slim kita. Di P sama dengan daftar online ya. Di sini nanti muncul misalkan nama anggota, misalkan Hussein, terus tanggal lahirnya misalkan 2009 Januari tanggal 1, misal institusi TK Harapan Ibu misalkan. Oh, enggak TK sih, mungkin SD ya, SD udah terlalu tua. Jenis kami laki-laki, alamat mungkin Selawi mungkin ya, Selawi kota misalkan, atau bukan Selawi aja deh. Nomor teleponnya 08888 misalkan. Suratnya misalkan Hussein@mail.com misalkan. Passwordnya terserah, misalkan 123. Setelah itu kita klik daftar ya. Sebentar saya lihat dulu. Oke, klik daftar. Oke, berhasil terdaftar. Segera hubungi nomor 123 untuk proses aktivasi. Jadi nanti si anggota ini bisa menghubungi nomor ini untuk proses aktivasi. Jadi dia belum mendapatkan member ID dan lain-lain untuk loginnya. Setelah itu teman-teman bisa mengecek di daftar anggota online. Nah, di sini kita klik misalkan. Nah, by default teman-teman nggak bisa mengedit ini karena pengaturannya di setting untuk apakah data yang sudah registrasi dapat diedit. Nah, sedang tidak. Kenapa saya sarankan untuk memisahkan antara data yang online dengan data yang aktif dan juga tidak langsung mengaktifkan, karena kita bisa memfilter mana aja data-data yang boleh masuk. Katakan ada orang jahil gitu, atau orang yang cuma iseng-iseng ngasih nama nggak jelas, itu kita bisa langsung hapus dan nggak akan masuk ke daftar member seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini ya tidak ada nama Husin. Oke, seperti itu. Kita klik, kita edit misalkan, kita santing di sini, kita tulis misalkan, kita tentukan member ID-nya berapa karena mungkin ada urutan ya. Kita tulis 13451 misalkan. Oke, jangan lupa untuk diaktifkan. Kita klik simpan. Nah, dia otomatis akan masuk ke member area dan di sini sudah tidak ada. Oke, sekarang kasusnya gimana ketika kita itu mau auto aktif misalkan. Kita rubah aja di sini misalkan otomatis aktif, lalu kita pindah ini jadi tidak. Jadi ketika ini ya, ini tidak. Ketika ini tidak, ini ya. Yang diingat-ingat ya. Jadi di atas ya, bawah tidak. Ketika di atas tidak, di bawah ya. Seperti itu. Terus kita juga akan menggunakan Google ReCAPTCHA misalkan. Kita aktifkan. Terus cari teman-teman bisa ngoding sedikit ya di sistem config di member ya. Kita enable. Kita buat jadi dari false ke sebelumnya false, terus jadi true. Oke, disimpan.
Setelah itu kita yang di sini juga disimpan. Oke, kita reload halamannya, maka di bawah akan muncul Google ReCAPTCHA. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa by default Slim itu sudah bisa untuk menampilkan ini, namun hanya di localhost. Untuk kasus-kasus seperti Slim online yang di hosting misalkan, atau yang pakai IP misalnya 1921 berapa, teman-teman harus mengganti token yang ada di folder lib, terus captcha ya, bentar, captcha di mana captcha, reCAPTCHA. Nanti teman-teman ganti di member setting. Nah, nanti teman-teman harus mengganti ini nih, public key dan ini. Nah, itu cukup repot ya untuk teman-teman yang nggak mau repot. Saran saya tidak perlu mengaktifkan opsi Google ReCAPTCHA. Namun ketika memang butuh, teman-teman bisa mengaturnya pertama di file system config, mengaktifkan ini. Setelah itu mengganti token ini ketika teman-teman menggunakan Slim hosting. Oke, sekarang kita coba untuk member yang langsung aktif ya. Di sini misalkan nama Diana, lahir tahun 2009 juga, Juli tanggal 9, lalu institusi SD Putri Harapan misalkan, dia perempuan, alamatnya Slawi juga misalkan, nomor HP 085 sekian sekian sekian, surutnya diana@mail.com misal, passwordnya 123, klik saya bukan robot. Oke, kita klik daftar. Oke, berhasil terdaftar, segera hubungi untuk proses aktivasi. Karena ini sebenarnya opsi sih bisa diganti tergantung pengaturan teman-teman. Kita klik OK. Dia akan langsung masuk ke sini, harusnya masuk ke sini sih. Oke, mungkin ada pengaturannya salah ya. Oh iya, tadi lupa nggak saya ganti ini, jadi harusnya ini. Oke, harusnya ini ya teman-teman. Kita ulang lagi. Misalkan Dion, lahir tanggal 20 bulan 4 1995 misalkan, institusi Univ Harapan Bapak misalkan, jenis kelamin laki-laki, alamatnya Slawi misalkan, nomor telepon sekian sekian sekian, dion@mail.com misalkan, passwordnya 123, saya bukan robot. Setelah itu kita klik daftar. Oke, kita cek lagi yang di sini. Oke, otomatis ya. Sekarang kita klik di sini. Oke, di sini ada nama Dion. Nah, ID anggotanya ini unik ya, acak, karena dia otomatis aktif. Jadi perbedaannya adalah ketika dia otomatis aktif, kita harus mengganti nomor ID-nya, sedangkan ketika dia ada di sini, ada di mana, di daftar online, kita harus ganti manual seperti itu. Oke, sekian video dari saya. Semoga plugin ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah.